Yang selama ini bahwa klien kami digiring-giring, dibangun opininya, memiliki produk yang tidak bermanfaat, tidak berizin edar. Kami ingin buktikan hari ini yang mana itu. Ya, jangan menggiring-menggiring opini di media. Tidak ada, tidak pernah ya yang dinamakan glowing booster dan sebagainya. Coba dibuktikan. Ya, karena apa? Klien kami itu sudah ya diberikan sanksi dari Badan POM, sanksi administrasi. Ya. Hola bestinya kata Ani, Besti, memanas. Kalau biasanya nih Nikita yang lebih sering bikin gebrakan, kini kubu Reza Gladys yang diduga melalui kuasa hukumnya bikin netizen ternganga-nganga. Gimana enggak, dalam unggahan yang beredar di sosial media secara terbuka diduga Julianus Sembiring resmi merilis sayembara terbuka yang diadakan selama 30 hari dengan hadiah 50 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Nikita pernah mereview dan mengedukasi produk DNA salmon milik RG sebelum adanya laporan RG tanggal 3 Desember 2024. Gak cuma itu aja, untuk kuasa hukum juga bisa ikutan nih. Secara dalam surat yang beredar di sosial media tersebut juga ada poin untuk kuasa hukum Nikita untuk membuktikan terkait adanya ribuan korban produk RG yang udah dijual di pasaran. Apakah ini diduga buat nantangin statement dari Nikita Mirzani ya Besti? Bagi semua pihak yang bisa menunjukkan dan membuktikan Nikita Mirzani pernah mereview atau mengedukasi terkait DNA salmon milik Reza Gladys Pretiansari sebelum adanya laporan Reza Gladys tertanggal 3 Desember 2024. Sayembara ini dilaksanakan 30 hari setelah ditandatangani dan diumumkan pada 11 April 2026. Duh, memanaskan ya Besti. Apakah hal tersebut juga karena ramainya terkait statement kuasa hukum Nikita yang pernah menyampaikan kalau Nikita juga mau keadilan dengan seterunya itu juga ikut merasakan hal yang sama sepertinya yang kini dipenjara. Terlebih saat wawancara bersama awak media di mana Nikita beberapa waktu lalu tengah menjalani pemeriksaan untuk laporan dugaan produk korban RG, dikabarkan kalau produknya juga sama dengan produk yang diduga telah membuat DRL juga kini bermasalah dengan hukum hingga akhirnya ditahan. Korban di sini adalah korban daripada produk RG yang dibeli itu pada saat RG live di situ ya. Jadi produknya juga sama dengan produk Dr. Richard Lee yang sekarang sudah ada di Polda ya, ditahan. Jadi kan dengan produk yang sama, dengan kasus yang sama. Jadi untuk itu, untuk prosesnya kita akan kawal sampai tuntas. Dimana masa yang produk yang sama, terus laporan yang sama, masa ini juga tidak dilakukan penahanan. Makanya sampai dengan saat ini, tadi Nikita Mirzani sudah sangat jelas untuk melaporkan semuanya, termasuk dengan bukti-bukti dan data-data sudah diberikan semuanya. Produk yang dimiliki oleh Dr. Richard Lee juga? Sama, produknya sama. Jadi produknya sama, yang dilaporkan sama. Jadi oleh karena itu, ya harusnya sama-sama ditahan. Seperti itu. Oh iya dong, karena kan produknya juga sama. Yang dilaporkan sama dokter detektif juga sama produknya ini. Dan yang dilaporkan oleh salah satu korban juga ya ini sama. Semuanya sama gitu. Jadi ya saya diminta untuk mengawal sampai tuntas ini agar sama-sama mendapatkan keadilan lah. Jadi kalau misalkan Niki di sini ya RJ juga harus di sini, harus merasakan hal yang sama seperti. Jadi gini, kan teman-teman itu tahu kan semua pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu kan produknya tuh produk glowing booster cell ya. Nah, produk itu sama produk yang saat ini menjerat kasusnya Dr. Richard Lee. Mirip di rebeling, ya tidak punya izin edar, tidak punya BPOM dan lain sebagainya. Nah saat ini ya Dr. Richard Lee posisi dalam kasus ini tersangka ya. Nah maka kalau itu sama produknya, tidak punya izin, tidak punya dari BPOM, bahkan BPOM sudah merilis waktu itu ya di media sosialnya melalui akun Instagram itu bahwa produk ini berbahaya gitu, dan barang yang berbahaya itu adalah sebuah tindak pidana. Nah itu persoalannya, kenapa nih kita hari ini dinyatakan bersalah terhadap produk yang berbahaya ini? Artinya apa?
kalau Nikita dianggap adalah sebagai seorang pelaku kejahatan terhadap produk, ya, produk ini bukan produk yang bagus gitu loh. Dia membongkar ini, Nikita membongkar ini untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ini loh produk glowing booster cell, ya, punya Glavica, itu adalah produk yang berbahaya gitu. Kenapa Nikita dihukum menyampaikan produk berbahaya itu kepada masyarakat? Itu yang terjadi dengan Dr. Richard Lee. Produk yang tadi kami sampaikan sama persis. Itu. Nah, kalau itu sama, Richard Lee bisa ditahan, ya maka Reza Gladys juga bisa ditahan, gitu. Kasus hukum Nikita Mirzani atas laporan RG emang masih terus bergulir, Besti. Dan sebelum adanya dugaan sayembara pembuktian produk RG yang pernah direview Nikita dengan hadiah 50 juta rupiah, kubu Reza Gladys memang udah cukup geram dengan dugaan opini terhadap produk kliennya tersebut yang menurutnya menyudutkan. Terlebih diakui Julianus kalau terkait produk, kliennya pun sudah menerima sanksi dari BPOM. Kubu Reza Gladys bahkan dalam sidang PMH beberapa waktu lalu sempat terlihat berapi-api lantaran absennya kubu Nikita dalam sidang, padahal sudah menyiapkan data untuk membuktikan kalau kliennya tak bersalah. Berbeda dengan Julianus yang berapi-api, Besti, Nikita dalam unggahan di laman Instagramnya justru tak hanya menampilkan koleksi foto-foto keren yang diduga syarat makna, tapi juga membubuhkan unggahan tersebut dengan caption yang menohok, yaitu terkait mental, di mana Nikita menyebut kalau satu orang dirinya udah bisa numbangin mental para lawannya. Yang selama ini bahwa klien kami digiring-giring, dibangun opininya, memiliki produk yang tidak bermanfaat, tidak berizin edar. Kami ingin buktikan hari ini. Yang mana itu? Ya, jangan menggiring opini di media. Tidak ada, tidak pernah. Ya, yang dinamakan glowing booster dan sebagainya, coba dibuktikan. Ya, karena apa? Klien kami itu sudah ya diberikan sanksi dari Badan POM, sanksi administrasi. Ya. Gak perlu banyak orang untuk numbangin mental kalian. Cukup satu orang Nikita Mirzani, kalian langsung cari backupan. Memanasnya kedua kubu memang masih terus menjadi sorotan. Kalau kubu RG diduga kini telah merilis sayembara berhadiah 50 juta untuk pembuktian dugaan giringan opini terhadap kliennya salah. Nikita sendiri terpantau melalui kuasa hukumnya ingin menuntut keadilan dengan RG juga ikut masuk di dalam seperti dirinya. Anton Tarot Reader sendiri melalui wawancara Zoom-nya melihat dalam bacaan kartu tarotnya adanya peluang keberhasilan Nikita dalam upayanya tersebut. Walaupun untuk upaya PK Nikita terlihat justru merupakan langkah yang salah. Akan berhasil atau tidak Nikita ini kan lagi mengupayakan. Oke, nih. Ini adalah Queen of Swords. Kita lihat ya, ada seorang putri sedang membawa pedang di sini ya. Kemungkinan besar ya ini akan berhasil. Gitu. Ini akan berhasil. Jadi apa yang diinginkan itu akan berhasil. Nikita ini belum lama ini ngupdate di laman Instagramnya. Nyinggung menyentil soal mental lawannya gitu. Oke. Nah ini memang salah satu upaya Nikita untuk me-warning si lawan-lawannya gitu ya, untuk kesiapan dia atau cuma sekedar luapan emosi aja sih sebenarnya kalau dari kartu. Kalau dari kartu ya kita lihat, ini jelas ya. Ini ada dendam di sini. Ten of Swords. Dendamnya ini banyak nih. Pedang semua nih. Jadi kemungkinan besar ini bukan hanya menyentil bikin seperti ini. Memang dia ingin membuat ya, maksudnya ingin bikin bahwa mental dari si lawan-lawan ini agak sedikit bukan down, tapi lebih tepatnya adalah merasa terganggu lah. Lebih tepatnya dia akan memberikan warning itulah sebenarnya Niki. Niki ini orang pintar loh. Niki ini dalam arti gini. Niki ini tuh orang yang bisa memainkan perasaan orang lain. Niki ini bisa tahu orang ini akan dilaporkan oleh begini, gitu. Cuman karena sekarang kondisinya Niki ada di dalam, jadi mau tidak mau ya dia harus sabar sekarang Niki. Jadi memang betul. Jadi ini yang dibikin oleh Niki ini adalah untuk membuat mentalnya, untuk menyentil mentalnya lah pada lawan-lawannya, gitu. Oke, ngomongin the power of Niki di sosial media itu Mas,
sampai sekarang kan memang nggak bisa dipungkiri nih, kita ini masih punya garis kerasnya gitu ya, pendukungnya dia gitu kan. Nah, hal ini tuh cukup berpengaruh nggak sih dengan apa namanya fans Guards Nikita atas bisnis atau enggak kejayaan dari para lawannya ini gitu? Akan berpengaruh atau enggak? Enggak. Jelas ya, ini akan backfire ke mereka. Ini akan berpengaruh ke mereka. Ini adalah end of one tuh. Ya. Ini akan berpengaruh sama mereka. Jadi intinya gitu. Jadi mau tidak dengan kejadian ini atau mungkin dengan kasus-kasus yang sekarang dia berjalan dengan Nicky ini, itu berpengaruh dengan usahanya mereka. Kemungkinan penurunan pasti ada. Gitu. Jadi baik produk-produk skincare atau produk-produk apa yang dijalani oleh lawan Nicky itu akan berpengaruh besar. Dari segi penjualan berpengaruh, dari segi trust berpengaruh. Jadi ini sangat berpengaruh lah intinya. Oke. Karena the power of Nicky, gitu. The power of Nicky. Peluang Nicky untuk PK-nya berapa besar apa enggak sih Mas? Oke. Peluang dia melangkah ke PK gitu. Kayaknya sih aku nggak jamin ya, gitu. Ini mungkin hanya peluangnya mungkin nih kemungkinan peluangnya itu 50%. Akan menambah atau justru sama aja nanti untuk hukumannya kalau dari kartu Mas? Iya, kalau dari kartu nih ya kita lihat ya. The Fool, salah jalan. The Fool ya, salah jalan. Jadi kemungkinan besar ini akan nambah sama Nicky gitu. Entah nambah beberapa bulan atau mungkin lebih dari setahun sih gitu. Ini The Fools. Ini akan salah jalan kalau Nicky melakukan PK gitu aja. Kan dari waktu kapan juga aku selalu bilang bahwa udah lebih baik Nicky nerima aja segini. Karena ya itu tadi, karena ini akan lebih cepat untuk Nicky. Ya Besti, makin panas dan selalu ada aja gebrakan dari kedua kubu. Duh, kita lihat aja deh nanti. Tetap nyimak dengan tertib dan lihat update hasilnya nanti. Yang pasti semoga ini makin terang benderang dan cepat selesai juga ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.